Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Dwi Guna dengan NPM 2414071056. Jadi di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah MBTP atau motor bakar traktor pertanian dengan dosen pengampu Dr. Mareli Telaum Banua STP MSc. Oke. Jadi di sini kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu motor bakar 4 tak bensin dan motor 4 tak diesel. Sebelum kita masuk ke materi motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel, kita harus mengetahui dulu apa itu motor bakar. Jadi motor bakar adalah mesin yang mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi panas melalui proses pembakaran di dalam silinder. Energi panas tersebut nantinya akan diubah menjadi energi mekanik yang kemudian dapat menggerakkan poros engkol. Nah, di motor bakar itu sendiri tuh dibedain jadi 2 jenis utama, yaitu motor bensin atau Otto, dan kedua itu motor diesel atau diesel. Kenapa motor bakar itu tuh disebut 4 tak? Motor bakar itu tuh disebut 4 tak karena dalam satu siklus kerjanya tuh terdiri dari 4 langkah piston. Nah, yang dimana 4 langkah tersebut, yang pertama ada langkah hisap atau intake, yang kedua ada langkah kompresi atau compression, yang ketiga ada langkah usaha atau power, yang keempat ada langkah buang atau exhaust. Nah, satu siklus lengkapnya tuh terjadi dalam 2 putaran poros engkol atau crankshaft. Di sini juga kita langsung masuk ke materi motor bensin 4 tak. Jadi motor bensin 4 tak itu tuh memiliki prinsip kerja. Yang pertama langkah hisap. Nah, di langkah hisap ini nih nanti nih katup masuknya terbuka, terus campuran udara dan bensin masuk ke dalam silinder. Selanjutnya langkah kompresi. Di langkah kompresi ini nih katup tertutup dan kemudian pistonnya menekan campuran bahan bakar atau udara. Selanjutnya ada langkah usaha. Di langkah usaha ini businya memercikin api. Kemudian terjadi pembakaran dan piston terdorong ke bawah. Nah, dan yang terakhir itu tuh ada langkah buang. Di langkah buang ini nih katup buang terbuka dan gas sisa pembakaran itu tuh keluar. Nah, jadi nanti gas sisa pembakaran tuh dikeluarin melalui knalpot. Di sini ada gambarnya untuk yang langkah-langkahnya itu. Nah, ini ada intake, ada compression, ada combustion dan yang terakhir ada exhaust. Nah, jadi kita bisa lihat di gambar ini, kita bisa lihat skema-skemanya. Jadi kayak ginilah intinya cara motor-motor itu tuh bekerja, yang dari intake atau langkah hisap, kemudian ada kompresi, hisap, dan buang. Nah, di dalam motor bakar bensin itu sendiri tuh terdapat komponen-komponen utama, yaitu ada blok silinder dan kepala silinder, piston dan ring piston, katup hisap dan katup buang, poros engkol atau yang biasa dikenal crankshaft, terus ada poros knot, terus ada busi. Dan yang terakhir ada karburator atau sistem injeksi. Jadi di motor bakar itu tuh bisa injeksi ya guys. Nah, yang selanjutnya langsung saja kita masuk ke motor diesel 4 tak. Di motor diesel 4 tak nih terdapat 4 prinsip kerja. Di prinsip kerjanya itu ada yang pertama langkah hisap. Nah, di langkah hisap itu tuh katup masuknya terbuka. Terus udara bersih itu masuk ke silinder. Di langkah selanjutnya ada langkah kompresi. Nah, di langkah kompresi ini udaranya dikompresi kuat hingga sehingga suhunya menjadi tinggi. Yang ketiga itu ada langkah usaha. Di langkah usaha ini bahan bakar solar disemprotkan ke udara panas dan terbakar otomatis. Dan yang terakhir yaitu ada langkah buang. Nah, di langkah buang ini katup buangnya terbuka dan gas sisanya keluar.
Di sini bisa kita lihat gambarnya dari tanda panah. Ini kan ada intake. Nah, dari ini itu dia masuk ke sini, terus dikompresi, terus dibuang melalui knalpot. Komponen utama motor diesel itu tuh kayak hampir sama dengan motor bensin, yaitu ada silinder dan piston, ada katup hisap dan buang, ada pompa injeksi dan injektor, ada poros engkol dan batang, ada penghubung atau connecting rod, ada sistem pendinginan, dan ada busi pijar. Nah, jadi di motor bensin dan motor diesel itu terdapat perbedaan ya. Kalau di motor bensin itu tuh bahan bakarnya menggunakan bensin. Cara pembakaran juga di motor bensin itu tuh menggunakan busi. Perbandingan kompresinya juga rendah. Efisiensinya lebih rendah, getaran dan suara lebih halus jika dibandingin dengan motor diesel, dan torsinya lebih kecil. Di motor diesel, bahan bakarnya menggunakan solar, cara pembakarannya tekanan kompresi, terus perbandingan kompresinya juga tinggi, efisiensinya lebih tinggi, getaran dan suaranya juga lebih keras, dan torsinya lebih besar. Nah, jika dibandingin antara motor bensin dan motor diesel tuh ini tenaganya lebih kuat ya, karena motor diesel tuh biasanya tuh digunain buat alat-alat berat seperti traktor gitu. Kalau motor bensin itu tuh biasa kita gunain di dalam kehidupan sehari-hari dan umumnya banyak ditemuin karena efisiensinya juga lebih rendah. Di motor bensin juga bahan bakarnya menggunakan bensin dan kayak motor bensin tuh intinya lebih banyak digunain pada kendaraan bermotor, sedangkan diesel itu tuh lebih banyak ditemukan pada alat-alat berat. Untuk kelebihan dan kekurangannya, jadi motor bensin dan motor diesel itu tuh terdapat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, kalau di motor bensin, suaranya itu tuh lebih halus dan ringan, terus akselerasinya cepat. Nah, tetapi di motor bensin ini nih, konsumsi bahan bakarnya lebih boros dan tetapi efisiensi panasnya lebih rendah. Jadi kayak kalau misalnya di motor bensin ini nih, intinya tuh bahan bakarnya lebih cepat habis dibandingin dengan motor diesel. Nah, di motor diesel yaitu efisiensinya tinggi, torsinya juga gede ya. Motor diesel juga lebih hemat untuk untuk bahan bakar, motor diesel lebih hemat. Tetapi kurangnya itu motor diesel itu tuh berat dan berisik. Nah, biaya perawatannya tuh juga tinggi untuk di motor diesel ini nih. Dibandingin motor bensin, motor diesel biaya perawatannya jauh lebih tinggi. Nah, di sini ada perhitungannya. Bisa kita lihat ada luas penampang piston. Luas penampang piston atau A sama dengan, untuk nyari A itu tuh dimasukin rumus Pi/D² per 4. Jadi langsung didapatkan hasil 0,0056549 meter kuadrat. Terus volume langkah per silindernya gunain rumus A dikali L. Dan untuk nyari volume totalnya itu volume silindernya dikaliin 4. Daya, atau kita bisa nyari daya juga ya. Daya itu untuk nyari daya kita bisa gunain rumus P kali di daya itu kita bisa gunain rumus PA dikali volume total N per 120. Jadi didapatkan hasil 45,24 kW. Nah, untuk mencari torsi rata-rata bisa kita lihat di sini.
Cara-caranya T atau Nm sama dengan P dikali 40,6 per 2 pi N. Terus T atau M sama dengan 12,6 per 100. Didapatkan hasil M kilogram per H sama dengan 10 gram per second, dan volume L per H sama dengan 12,39 liter per N. Nah, jadi kesimpulannya, motor bensin dan motor diesel itu tuh sama-sama menggunakan prinsip 4 langkah kerja. Namun di motor bensin dan motor diesel itu tuh juga terdapat perbedaan utama yang terletak pada cara pembakaran dan jenis bahan bakarnya. Pemilihan jenis motor itu tuh juga tergantung pada kebutuhan tenaga, efisiensi, dan biaya operasi. Kalau misal kita butuh untuk kehidupan sehari-hari, buat aktivitas hari-hari, kita bisa gunain motor bensin, karena motor bensin itu tuh bahan bakarnya tuh bensin, dan juga lebih banyak karena biaya perawatannya itu tuh lebih rendah dibandingin motor diesel. Nah, sedangkan kalau kita butuh untuk nolong kerja ataupun penopang kerja kayak di sawah, di mana gitu, itu kita bisa gunain motor diesel seperti traktor. Nah, cuman di motor diesel ini nih biaya perawatannya itu tuh lebih tinggi ya, karena alat-alatnya juga mahal. Nah, kalau dibandingin kan, kalau motor bensin kan masih gunain busi, sedangkan di motor diesel itu tuh nggak gunain busi. Mereka juga terletak ini. Nah, kita ulas kembali. Sebenarnya motor bensin sama motor diesel tuh perbedaannya dikit banget ya. Nggak dikit banget sih, tapi kayak ya tergantung pada pemilihan pada pemilihan kebutuhan kita. Nah, kalau di motor diesel itu tuh bahan bakarnya lebih hemat, sedangkan di motor bensin tuh lebih boros. Oke. Mungkin untuk materi pertama itu cukup sekian dari saya. Oke, jadi di sini kita akan langsung lanjut ke materi yang kedua. Jadi materi yang kedua itu tuh judulnya motor bakar 2 tak bensin. Nah, langsung saja kita masuk ke definisi. Jadi, motor 2 tak merupakan jenis motor pembakaran dalam yang mampu menyelesaikan satu siklus kerja hanya dalam 2 langkah piston atau 1 putaran poros engkol. Nah, dalam setiap langkah piston, proses pemasukan campuran bahan bakar dan udara, kompresi, pembakaran, serta pembuangan gas sisa terjadi secara bergantian dan berlangsung sangat cepat. Hal ini membuat 2 tak mampu menghasilkan tenaga lebih besar dibandingkan motor 4 tak dengan kapasitas mesin yang sama, karena setiap putaran poros engkol selalu menghasilkan tenaga. Selain itu, konstruksinya lebih sederhana dan bobotnya lebih ringan, sehingga motor ini banyak digunakan pada kendaraan atau mesin yang membutuhkan tenaga tinggi dengan desain ringkas dan mudah perawatan. Jadi kayak bila dibandingin sama motor 4 tak, motor 2 tak nih proses atau langkahnya tuh siklus kerjanya tuh terjadi lebih cepat, dan juga energi yang dihasilinnya tuh lebih gede, karena motor 2 tak nih komponen atau alat-alatnya tuh tidak seini motor 4 tak. Nah, di sini kita bisa lihat replika motor 2 tak. Sebenarnya hampir sama dengan motor 4 tak, cuman bedanya kalau di motor 2 tak ini nih langkah kerjanya itu tuh atau
siklus kerjanya tuh berlangsung sangat cepat jika dibandingkan 2 tak. Kayak intinya tuh motor 2 tak tuh kayak ringkasan dari motor 4 tak. Nah, di sini ada langkah buang kayak di sini di motor 2 tak nih langkah hisap dan kompresinya tuh terjadi secara bersamaan, dan pembakaran dan buangnya itu atau langkah usaha dan buangnya itu tuh juga terjadi secara bersamaan juga. Prinsip kerja motor 2 tak. Jadi di langkah 2 tak itu tuh terdapat beberapa langkah-langkah utama. Yang pertama, langkah hisap dan buang. Nah, jadi di langkah hisap dan buang ini nih, saat piston naik, campuran bahan bakar dan udara itu tuh masuk ke ruang bilas dan dari karburator. Nah, kemudian gas sisa pembakarannya itu keluar melalui lubang buang atau yang biasa kita kenal knalpot. Nah, selanjutnya itu ada langkah kompresi dan usaha. Nah, di langkah kompresi dan usaha ini nih, saat piston turun, campuran bahan bakar atau udara tertekan dan terbakar akibat percikan busi. Nah, tekanan hasil pembakaran mendorong piston ke bawah. Di motor 2 tak ini nih juga terdapat komponen-komponen utama. Komponennya itu terdiri dari piston dan ring piston. Nah, untuk piston dan ring piston ini nih mengubah tekanan gas menjadi energi mekanik. Kemudian ada silinder. Nah, di silinder ini nih tempat terjadinya pembakaran. Selanjutnya ada poros engkol. Poros engkol gunanya yaitu mengubah gerak bolak-balik menjadi putaran. Terus selanjutnya ada karburator. Fungsi dari karburator ini nih mencampur udara dan bahan bakar. Jadi udara dan bahan bakarnya itu tuh tercampur pada karburator. Selanjutnya yaitu ada busi. Nah, busi ini nih untuk menyalakan campuran udara atau bahan bakar. Busi ini busi ini yang berfungsi untuk mercikin api biar motor itu tuh hidup gitu. Kalau misalnya businya rusak ya motornya nggak hidup. Nah, yang terakhir itu ada lubang bilas, buang, dan masuk. Nah, fungsinya itu yaitu sebagai jalur gas selama proses kerja. Nah, di motor bakar 2 tak dan 4 tak ini nih memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, motor 2 tak bekerja dengan 2 langkah, sedangkan 4 tak bekerja dengan 4 langkah. Nah, dari namanya aja kita udah tahu kan, 2 tak. 2 tak itu artinya 2 langkah, sedangkan 4 tak itu tuh 4 langkah. Yang kedua yaitu poros engkol. Nah, poros engkol pada motor 2 tak itu tuh berputar 1 kali dalam setiap siklus, sedangkan pada motor 4 tak berputar 2 kali. Nah, terus tuh selanjutnya ada motor 2 tak itu tuh menghasilkan tenaga lebih besar, sementara motor 4 tak tenaganya lebih halus. Kenapa demikian? Karena pada motor 2 tak itu tuh siklus kerjanya tuh terjadi lebih cepat. Jadi dia tuh mempompa atau mengkompresi bahan bakar itu tuh lebih cepat dibanding 4 tak. Jadi tenaga yang dihasilkannya itu juga lebih gede. Terus untuk konsumsi bahan bakar, motor 2 tak itu tuh lebih boros dibandingkan 4 tak. Karena kan motor 2 tak tuh siklus kerjanya terjadi cepat. Jadi otomatis dia tuh ngebutuhin tenaga atau bahan bakar itu tuh yang lebih gede. Kayak kita misalnya kita lari, pasti kita dibanding lari maraton atau lari cepat, kita pasti lebih cepat lapar dan hausnya tuh ketika kita lari cepat dibandingin maraton. Nah, begitulah juga pada motor 2 tak dan motor 4 tak. Yang terakhir itu tuh sistem pelumasan pada motor 2 tak itu mencampur oli dengan bensin, sedangkan 4 tak itu memiliki pelumasan terpisah. Nah, kalau di 2 tak tuh kan oli dan bensinnya itu tuh tercampur secara bersamaan, sedangkan di motor 4 tak tuh pelumasannya terpisah. Nah, tetapi hasil yang dibanding motor 2 tak, hasil pembakaran yang dihasilkan dari motor 4 tak itu tuh jauh lebih halus dibandingin dengan 2 tak.
karena juga langkah 4 tak itu tuh, motor 4 tak itu tuh langkahnya juga lebih lengkap dibanding 2 tak. Jadinya proses pembakaran di 4 tak tuh jauh lebih sempurna atau lebih bagus. Ada kelebihan dan kekurangan. Jadi untuk kelebihan dan kekurangannya itu tuh kelebihannya pada 2 tak ini nih tenaga lebih besar dengan ukuran mesin yang kecil. Nah, desainnya juga sederhana dan ringan. Perawatannya juga murah. Karena kan mengapa perawatannya murah? Karena kayak alat-alat yang digunain atau komponen mesin yang digunain pada motor 2 tak tuh lebih sedikit dibandingin dengan motor 4 tak. Nah, tetapi kekurangannya yaitu konsumsi bahan bakar lebih boros. Kenapa lebih boros? Karena ya seperti yang saya jelasin tadi, motor bakar 2 tak tuh butuh tenaga lebih ekstra atau butuh bahan bakar lebih ekstra karena proses pembakaran dia yang cepat. Terus emisi gas buang lebih tinggi. Karena biasanya ya motor 2 tak itu ngehasilin asap dari knalpotnya tuh dia berasap. Kalau 4 tak kan enggak. Nah, kalau 2 tak tuh umumnya gas sisa pembakaran atau hasil pembakarannya itu tuh ngeluarin asap. Karena ya motor 2 tak tuh lebih sedikit langkah kerjanya. Jadi hasil pembakarannya tuh kurang bagus gitu. Bukan kurang bagus, kayak kurang halus atau kurang sempurna gitu dibanding 4 tak. Nah, di motor 2 tak itu oli ikut terbakar sehingga menimbulkan asap. Ya, seperti yang saya jelasin tadi ya. Aplikasi motor 2 tak. Jadi motor 2 tak nih terdapat aplikasi ya. Kayak motor 2 tak nih digunain pada sepeda motor ringan, atau bebek, trail, skuter lama. Terus mesin gergaji atau mesin potong rumput, terus kapal kecil atau motor tempel, dan mesin generator portable. Atau gimana aja yang segitu ya mungkin. Nah, ini kita langsung masuk ke perhitungan. Jadi ketika soalnya itu tuh sebuah motor bakar 2 tak memiliki diameter silinder 80 mm dan langkah piston 90 mm. Hitunglah volume langkah motor tersebut. Nah, jadi kan diketahui diameter silindernya itu tuh 80 mm. Nah, 80 mm ini nih diubah menjadi meter, jadi 0,08 meter. Terus langkah piston atau L yaitu 90 mm. Nah, 90 mm ini juga diubah jadi meter, jadi 0,09 meter. Yang ditanya itu tuh volume langkah atau Fs. Jawab di sini rumusnya itu tuh Fs sama dengan pi d kuadrat per 4 dikali L. Jadi langsung saja kita masukkan pi-nya itu 3,14. 3,14 dikali diameternya tadi 0,08. 0,08 kuadrat dibagi 4 dikali L. L-nya itu 0,09. Fs sama dengan 0,000 Fs sama dengan 0,004524. Nah, jadi volume langkah motor bakar itu tuh dihasilkan 0,004524. Atau kalau kita ubah bisa jadi 452,4 cm atau sekitar 450 cc. Nah, jadi kesimpulan kita di sini langsung masuk kesimpulan. Motor 2 tak merupakan jenis motor bakar yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam 2 langkah piston, yaitu langkah naik dan langkah turun, atau biasa kita sebut
TMA dan TMB, titik mati atas dan titik mati bawah. Nah, proses hisap, kompresi, pembakaran, dan pembuangan terjadi dalam dua gerakan piston tersebut, sehingga siklus kerja berlangsung lebih cepat dibanding motor 4 tak. Desainnya juga lebih sederhana, membuat motor ini lebih ringan, mudah dirawat, dan mampu menghasilkan tenaga besar dalam waktu yang singkat. Namun, efisiensi bahan bakarnya cenderung rendah karena sebagian bahan bakar dapat terbuang selama gas buang. Selain itu, motor 2 tak juga menghasilkan emisi gas buang yang lebih tinggi sehingga kurang ramah lingkungan dibanding motor 4 tak. Nah, kenapa dia disebut kurang ramah lingkungan? Karena kan seperti yang kita ketahui, motor 2 tak itu tuh umumnya ngeluarin gas sisa pembakarannya tuh ngeluarin asap. Jadi tuh kayak mencemari lingkungan gitu. Nah, jadi berdasarkan kesimpulannya itu tuh juga desainnya yang sederhana membuat motor ini lebih ringan, mudah dirawat, dan mampu menghasilkan tenaga besar dalam waktu yang singkat. Jadi tenaganya itu tuh gede ya memang gede karena proses pembakaran atau proses siklus kerjanya tuh juga terjadi sangat cepat. Efisiensi bahan bakar cenderung rendah karena sebagian bahan bakar dapat terbuang bersama gas. Jadi bahan bakarnya tuh cepet habis ya dibandingin motor 4 tak. Bahan bakarnya tuh di 2 tak tuh lebih cepat habis karena sebagian bahan bakar tuh ada yang kebuang bersama gas buang. Jadi kita simpulin dari yang materi sebelumnya, motor 4 tak dan motor 2 tak. Namun sekarang tuh lebih banyak tuh yang digunain untuk kendaraan-kendaraan tuh umumnya lebih banyak gunain 4 tak karena 4 tak juga lebih ramah lingkungan kalau dibandingin dengan 2 tak. Nah, tapi kita bisa nemuin mesin 2 tak itu tuh masih banyak kok ditemuin kayak kita sebut tadi ada di sepeda motor ringan, mesin gergaji, kapal kecil atau motor tempel, dan mesin generator portable. Jadi mungkin untuk materi kedua itu cukup sekian dari saya. Nah, kita mengulas motor 2 tak tuh. Ya, cukup sekian dari saya untuk Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke materi yang ketiga, yaitu penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar system common rail, dan diesel Bosch pump. Nah, di sini ada. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar itu tuh adalah mekanisme yang berfungsi untuk mengalirkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin dengan tekanan dan jumlah yang sesuai. Tujuan utama sistem ini adalah menghasilkan campuran udara dan bahan bakar dalam perbandingan ideal agar pembakaran dapat berlangsung efisien dan optimal. Metode penyaluran bahan bakar berkembang dari sistem mekanis tradisional hingga sistem elektronik modern yang presisi dan ramah lingkungan. Nah, di sini ada replika untuk sistem penyaluran. Nah, di sini ada saringan udara, pipa-pipa bensin, karburator, knalpot, pompa bensin, saringan bensin, dan tangki bensin.
Langsung saja, ini ada sistem bensin injeksi. Jadi pengertiannya, sistem injeksi adalah metode modern yang mengalirkan bahan bakar dengan tekanan tinggi dan menyemprotkannya melalui injektor ke dalam intake manifold atau langsung ke ruang bakar. Nah, pada sistem injeksi ini nih terdapat Kelebihannya yaitu memberikan kontrol bahan bakar lebih presisi, efisiensi tinggi, dan pembakaran lebih sempurna. Mesin menjadi lebih responsif, mudah dihidupkan, serta ramah lingkungan karena emisi lebih rendah. Namun kekurangannya pada sistem injeksi ini nih, sistemnya lebih kompleks sehingga membutuhkan perawatan khusus dan biaya perbaikan lebih mahal dibandingin karburator. Untuk komponen utama pada sistem injeksi yaitu ada pompa bahan bakar, injektor, sensor-sensor seperti MAP, TPS, 02, ECT, dan ECU atau Engine Control Unit. Nah, selanjutnya yaitu ada sistem bensin karburator. Sistem bensin karburator adalah metode konvensional yang mencampurkan udara dan bahan bakar menggunakan efek Venturi untuk menghasilkan tekanan rendah yang menarik bensin dari mangkuk pelampung. Kelebihan pada sistem bensin karburator ini tuh ada desainnya yang sederhana, mudah dirawat, dan tidak memerlukan sistem elektronik yang rumit. Cocok untuk kendaraan lama atau mesin kecil seperti motor bebek dan mesin potong rumput. Nah, pada karburator ini tuh juga terdapat kekurangan. Kekurangannya yaitu pengaturan campuran udara atau bahan bakarnya tuh kurang akurat, boros bahan bakar, dan menghasilkan emisi gas buang yang tinggi sehingga tidak sesuai dengan standar emisi modern. Pada sistem karburator itu terdapat beberapa komponen utama, yaitu tangki bensin, karburator, venturi, pelampung, jarum pelampung, spire, dan throat valve. Selanjutnya ada sistem diesel boost pump. Pengertiannya, sistem boost pump adalah sistem penyaluran bahan bakar diesel konvensional yang menggunakan pompa injeksi mekanis untuk menyalurkan solar bertekanan tinggi ke setiap injektor. Pada sistem diesel boost pump ini nih terdapat komponen utama, yaitu tangki bahan bakar, filter solar, pompa injeksi, pipa tekanan tinggi, dan injektor. Nah, pada sistem diesel boost pump ini nih cara kerjanya tuh pompa bosnya itu tuh mengatur tekanan dan jumlah bahan bakar yang dikirim ke masing-masing silinder itu sesuai urutan pengapian mesin. Nah, pada sistem diesel boost pump itu tuh kelebihannya itu tuh kuat, tahan lama, mudah diperbaiki, serta dapat digunakan di daerah dengan kualitas bahan bakar rendah. Jadi tuh sistem diesel boost pump ini nih dia tuh bisa kita gunain pada daerah-daerah yang langka bahan bakar atau kayak kualitas bahan bakarnya tuh lebih rendah atau gimana. Nah, selanjutnya ada sistem diesel common rail. Pengertiannya, common rail adalah sistem bahan bakar diesel modern yang menyalurkan bahan bakar bertekanan tinggi ke semua injektor melalui satu pipa utama atau rail. Nah, nanti tekanan bahan bakar ini dikontrol secara elektronik oleh ECU untuk menghasilkan pembakaran yang lebih efisien dan bersih. Pada sistem diesel common rail ini nih terdapat komponen utama, yaitu pompa tekanan tinggi, rail atau pipa utama, sensor tekanan, injektor elektronik, dan ECU. Untuk kelebihannya,
Kelebihan pada sistem ini yaitu pembakarannya lebih halus, torsi lebih besar, konsumsi bahan bakar lebih hemat, dan emisi gas buangnya lebih rendah. Nah, teknologi ini nih mendukung standar emisi Euro 4 sampai Euro 5 pada kendaraan diesel modern. Nah, kekurangannya, sistem ini sangat sensitif terhadap kualitas bahan bakar. Harga perbaikannya tuh juga mahal dan memerlukan teknisi ahli dalam perawatan. Nah, jadi terdapat perbandingan singkat sistem dari keempat sistem penyaluran bahan bakar tadi. Yaitu ada sistem penyaluran bahan bakar memiliki perbedaan berdasarkan jenis dan teknologi yang digunakan. Pada mesin bensin, karburator bekerja secara mekanis dengan cara mencampur udara dan bahan bakar menggunakan efek hisap. Sistem ini sederhana dan mudah dirawat, tetapi efisiensinya rendah serta menghasilkan emisi tinggi. Nah, jadi pada mesin bensin itu tuh karburatornya tuh bekerja secara mekanik dengan langkah hisap. Jadi tuh pada mesin bensin tuh sistem ini tuh lebih sederhana, mudah dirawat, tetapi efisiensi rendah serta menghasilkan emisi tinggi. Sedangkan pada sistem injeksi menggunakan kendali elektronik untuk menyemprot bahan bakar secara presisi. Pembakaran menjadi lebih sempurna, konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat, dan gas buang lebih bersih. Meskipun sistemnya lebih kompleks dan biaya perawatannya lebih besar. Nah, pada sistem injeksi itu tuh kendali elektronik untuk menyemprot bahan bakarnya itu tuh lebih sempurna. Nah, untuk mesin diesel, Bospam masih menggunakan pompa mekanis dengan daya tahan tinggi, namun pembakarannya lebih kurang halus dan emisinya tinggi. Sementara itu, pada Common Rail memanfaatkan sistem elektronik modern yang mengatur tekanan bahan bakar secara akurat, sehingga menghasilkan tenaga besar, efisiensi tinggi, dan emisi rendah. Nah, kesimpulannya, sistem mekanis unggul dalam kesederhanaan, sedangkan sistem elektronik lebih unggul dalam efisiensi, performa, dan ramah lingkungan. Jadi, kayak sistem mekanis itu mungkin lebih sederhana ataupun lebih mudah dirawat, tetapi kayak hasilnya itu tuh kurang ramah lingkungan dan efisiensinya lebih tinggi. Nah, sedangkan sistem elektronik lebih unggul dalam efisiensi, performa, dan ramah lingkungan juga. Nah, jadi dapat disimpulin, sistem mekanis ini nih walaupun sederhana dan mudah dirawat, tetapi hasilnya itu tuh kurang daripada sistem elektronik. Nah, tetapi sistem elektronik ini tuh biaya perawatannya tuh mahal dan juga efisiensinya lebih tinggi. Perhitungan. Jadi soalnya itu, hitunglah volume bahan bakar yang masuk ke ruang bakar jika debit udara yang masuk adalah 1.200 kilo per jam. Penyelesaiannya yaitu volume bahan bakar sama dengan debit udara per perbandingan udara terhadap bahan bakar. Jadi kan diketahui debit udaranya tadi tuh 1.200 kilo per jam. Nah, perbandingannya itu ada 15. Jadi 1.200 per 15 sama dengan 80 kilo per jam. Kesimpulannya, sistem penyaluran bahan bakar memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi, performa, dan ramah lingkungan satu mesin. Seiring perkembangan teknologi, sistem mekanis seperti karburator dan Bospam mulai digantikan oleh sistem elektronik
seperti injeksi dan common rail. Pemilihan sistem juga harus disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan, jenis mesin, dan ketersediaan teknologi di lapangan. Inovasi sistem bahan bakar terus berkembang untuk mendukung efisiensi energi dan pengurangan emisi global. Jadi tuh semakin bertambahnya zaman tuh sistem mekanis itu tuh sekarang lebih sedikit dibandingkan dengan sistem elektronik. Karena seperti yang kita lihat sekarang, motor-motor yang gunain bahan bakar tuh juga udah mulai bisa digantiin atau mulai bisa diiniin pakai motor listrik, mobil yang gunain listrik. Ya. Mungkin untuk penyaluran bahan bakar, sistem penyaluran bahan bakar itu cukup sekian dari saya untuk materi penyaluran bahan bakar, metode bensin injeksi, bensin karburator, diesel atau solar, sistem common rail, dan diesel Bostam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Oke. Jadi pengantar, mesin menghasilkan panas dan gesekan saat beroperasi. Untuk menjaga performa dan umur mesin dibutuhkan dua sistem utama. Yang pertama yaitu sistem pelumasan atau lubrication system. Yang kedua ada sistem pendinginan atau cooling system. Kedua sistem ini bekerja sama untuk memastikan mesin tetap halus, tidak cepat aus, dan tidak overheat. Definisi sistem pelumasan. Sistem pelumasan adalah sistem yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke bagian-bagian yang bergerak agar mengurangi gesekan dan keausan, mendinginkan komponen, membersihkan kotoran dalam kurung debu dan karbon, dan melindungi dari karat dan korosi. Jadi sistem pelumasan ini pada mesin banyak sekali ya fungsinya. Salah satunya yaitu melindungi karat dan korosi. Mungkin tanpa sistem pelumasan, mesin itu tuh bakal cepat berkarat dan cepat rusak. Di sini ada skema sistem pelumasan pada motor bakar yang dimana ada radiator, saluran utama oli, pompa oli, bantalan utama, saluran kembali, bantalan batang piston, poros nok, dan dengan katup. Bisa dilihat di sana skemanya, bagaimana skema sistem pendinginan. Nah, jadi di sini ada beberapa fungsi pelumas. Yang pertama yaitu mengurangi gesekan dan keausan antar komponen logam. Nah, mungkin tanpa pelumas logam atau komponen yang terbuat dari logam itu tuh jika mengalami gesekan itu tuh dia bakal cepat rusak, bakal cepat aus, dan dia tuh juga bakal cepat tergores gitu. Yang kedua yaitu mendinginkan bagian mesin akibat gesekan. Nah, jadi tuh pelumas tuh juga berfungsi untuk ngedinginin mesin. Jadi setelah mesin bekerja itu tuh harus ada pelumas agar mesinnya itu tuh bisa dingin. Yang ketiga itu membersihkan kotoran dan partikel kecil. Pelumas tuh juga bisa buat ngebersihin kotoran-kotoran atau debu-debu yang ada pada mesin atau bagian komponen mesin, biar mesin itu sendiri tuh terbebas dari kotoran atau partikel yang mungkin bisa mengganggu kinerja mesin. Yang keempat, mencegah karat dengan melapisi logam. Jadi kalau semisalnya dia pakai pelumas,
dia tuh bakal bisa lebih lama atau bisa mencegah karat pada mesin itu tuh, karena pelumas itu tuh fungsinya banyak sekali ya, terutama yaitu melapisi logam. Nah, pelumas juga bisa meredam suara dan getaran mesin. Mungkin tanpa pelumas suara mesin tuh bakal berisik banget ya. Nah, jadi fungsi pelumas tuh bisa mengurangi efek suara yang gede atau getaran mesin biar dia tuh efisien dan tidak mengganggu atau tidak terlalu bising. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem pelumasan. Jenis-jenis sistem pelumasan yang pertama ada sistem percik atau splash system. Nah, pada sistem percik ini nih, oli disiram atau terpercik oleh gerakan komponen. Nah, jadi tuh oli itu tuh kita masukin ke dalam mesin. Nah, nanti gerakan komponen itu tuh bakal mercik biar oli itu tuh nyebar ke seluruh komponen agar komponennya itu tuh kena pelumas dan tidak mudah berkarat. Yang kedua yaitu sistem tekanan atau pressure system. Nah, pada pressure system atau sistem tekanan ini, oli dipompa dan disalurkan ke bagian penting. Jadi pada sistem ini nih, oli tuh hanya dipompa dan disalurkan ke bagian penting saja ya. Karena pompanya itu mungkin dibuat khusus untuk atau pada bagian-bagian penting aja. Yang selanjutnya yaitu ada sistem campuran atau mix system. Nah, pada mix system ini nih kombinasi percik dan tekanan. Jadi tuh oli itu tuh bukan hanya terpercik oleh gerakan komponen, tetapi juga dipompa atau ditekan oleh komponen itu sendiri. Yang keempat yaitu sistem kering atau dry sump. Nah, pada dry sump atau sistem kering, oli disimpan di tangki terpisah, umumnya pada motor balap. Jadi pada sistem kering ini nih biasanya itu digunakan hanya untuk untuk motor balap. Karena pada sistem-sistem biasa mungkin lebih banyak menggunakan sistem percik, sistem tekanan atau sistem mix system. Nah, di sini juga ada beberapa komponen utama sistem pelumasan. Yang pertama itu ada bak oli, yang kedua itu ada pompa oli, yang ketiga itu ada saringan oli atau oil filter, yang keempat itu ada katup pengatur tekanan atau relief valve, yang kelima itu ada pendingin oli atau oil cooler, yang keenam itu ada saluran oli atau oil patch. Nah, jadi bisa diketahui ini adalah beberapa komponen utama pada sistem pendinginan, dan di sini juga yang di sebelah kanan ini atau kiri ini ada gambar atau replika dari komponen-komponen oli atau sistem pelumasan itu sendiri. Bisa kita lihat, oke. Oke, yang selanjutnya yaitu ada sistem pendinginan. Sistem pendinginan itu berfungsi menjaga suhu kerja mesin agar tetap ideal. Nah, suhu kerja mesin itu tuh idealnya itu tuh antara 80 sampai 95 derajat Celcius. Mungkin tanpa pendinginan mesin bisa overheating atau panas berlebih, dan juga bisa menurunkan performa mesin karena mesin yang terlalu sering atau udah overheating tuh mungkin lama-kelamaan bisa cepat rusak atau bisa membuat umur komponen pada mesin itu sendiri tuh lebih cepat rusak. Yang selanjutnya adalah merusak komponen seperti piston dan silinder. Mungkin tanpa komponen atau tanpa sistem pendingin itu tuh komponen-komponen yang ada pada motor bakar seperti piston dan silinder tuh bakal cepat rusak karena dia ngalamin overheating, sehingga performanya itu turun, dan kalau dibiarkan lama-kelamaan dia bisa cepat rusak atau rusak. Nah, jadi di sini bisa kita lihat skema pendingin pada motor bakar kurang lebih sama seperti sistem pelumas, cuman ada bedanya sedikit. Di sini bisa kita lihat ada radiator,
ada aliran atas, ada katup, ada saluran air atau pompa air, ada silinder, ada termostat, ada pelampung, dan ada tangki penampung. Nah, ini nih tangki penampung ini nih biasanya tuh berisi coolant atau cairan pendingin. Nah, jadi sistem pendinginan ini nih juga memiliki beberapa fungsi, diantaranya yaitu yang pertama menghindari panas berlebih pada mesin. Nah, jadi sistem pendinginan tuh sama seperti sistem pelumas, dia tuh bisa membuat mesin terhindar dari kondisi panas berlebih atau overheating. Yang kedua yaitu menjaga suhu optimal untuk pembakaran. Jadi kan mesin atau komponen itu tuh pada saat proses pembakaran tuh dia bakal panas. Nah, fungsinya sistem pendingin ini nih adalah untuk menjaga suhunya agar tetap optimal. Biasanya sistem pendingin itu tuh menggunakan coolant atau air coolant. Itu tuh suatu cairan khusus yang fungsinya untuk mendinginkan komponen-komponen pada mesin atau motor bakar. Nah, yang ketiga itu meningkatkan efisiensi bahan bakar. Nah, mesin kalau misalnya dia cepat panas, mungkin dia bakal lebih boros bahan bakar. Yang keempat, menambah umur komponen mesin. Nah, jadi pada sistem pendinginan ini juga berfungsi untuk menambah umur komponen mesin. Mungkin dengan adanya sistem pendinginan ini kita bisa memperlambat atau mencegah pendeknya umur suatu komponen pada mesin itu sendiri. Nah, di sini ada jenis-jenis sistem pendinginan. Jenis-jenis sistem pendinginan tuh ada beberapa, yaitu ada yang pertama pendingin udara atau air cooling. Nah, air cooling itu tuh menggunakan sirip atau fin di blok silinder dan aliran udara. Umum digunakan pada sepeda motor. Nah, jadi tuh pada air cooling ini atau pendingin udara ini nih biasanya tuh lebih umum pada sepeda motor, karena sepeda motor tuh juga butuh sistem pendingin ini. Sedangkan yang kedua itu ada pendingin cairan atau liquid cooling. Nah, pada liquid cooling itu menggunakan air atau cairan coolant. Pada liquid cooling juga dilengkapi radiator, kipas, dan pompa air. Nah, pendingin cairan atau liquid cooling itu umumnya digunakan pada mobil dan mesin besar, karena pada mobil dan mesin besar mungkin dia kalau menggunakan pendingin udara kurang efisien atau kurang bisa menurunkan, mungkin bisa menurunkan tapi tidak sempurna coolant atau sebaik coolant karena mesinnya gede. Nah, perawatan. Jadi di sini kita bisa lihat untuk proses atau sistem pelumasan itu cara merawatnya yaitu dengan cara mengganti oli secara rutin, gunakan oli sesuai spesifikasi, dan cek kebocoran. Nah, jadi kita harus sering-sering ngecek kebocoran, karena kalau misalnya bocor olinya tuh kan keluar semua, jadi itu otomatis pada sistem pelumas dia hilang olinya, jadi nggak bisa ngelumasin dengan sempurna. Yang pada pendinginan caranya yaitu dengan mengecek volume coolant, membersihkan radiator, dan pastikan kipas atau termostat berfungsi dengan baik atau tidak rusak. Nah, ini ada contoh soal perhitungan dasar untuk sistem pelumasan. Soalnya, jika kapasitas bak oli 2,5 liter dan pompa oli menghasilkan aliran 4,5 liter per menit, berapa menit diperlukan untuk mengisi oli hingga penuh? Cara mengerjakannya yaitu, kan tadi diketahui kapasitas bak oli itu 2,5 liter. Nah, dan alirannya itu 4, liter per menit. Jadi 2,5 dikurang 5/4 sama dengan 5/9 menit atau 5 menit.
Jadi kesimpulannya, dengan sistem pelumasan dan pendinginan yang baik, maka mesin bekerja dengan efisien, umur komponen lebih panjang, performa tetap stabil, resiko kerusakan berkurang. Mungkin kalau tidak ada sistem pendinginan dan sistem pelumasan, mesin itu tuh bakal cepat rusak, komponen umur mesin juga lebih pendek, performanya juga tidak stabil karena kalau misalnya seperti kalau nggak ada pelumas, suatu komponen atau mesin tuh mungkin gesekan-gesekan yang dihasilkannya tuh tidak semulus atau tidak sempurna pada komponen mesin yang menggunakan sistem pelumas. Dan juga kalau misalnya tidak ada sistem pelumas, mesin juga bakal cepat rusak, bahkan umurnya bakal tergolong sangat pendek. Nah, untuk coolant atau sistem pendinginan itu tuh bisa ngebantu ngenetralisir saat komponen atau mesin itu lagi panas, lagi apa, biar umur mesin itu tuh lebih panjang, dan kita juga bisa mendinginkan mesin agar komponen mesin tuh bisa bekerja lebih efisien. Hai semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang kelima, yaitu tentang sistem kelistrikan. Jadi langsung saja kita masuk ke materi yang kelima, yaitu sistem kelistrikan. Definisi. Sistem kelistrikan adalah rangkaian komponen yang berfungsi untuk menghasilkan, menyimpan, menyalurkan, dan mengatur arus listrik pada kendaraan. Energi listrik ini digunakan untuk menyalakan mesin, penerangan, dan berbagai sistem elektronik kendaraan. Jadi sistem kelistrikan ini banyak sekali ya fungsinya. Sistem kelistrikan ini tuh juga bisa untuk menyimpan, menyalurkan, mengatur arus. Energi listrik digunakan untuk menyalakan mesin. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi sekarang ini sudah banyak sekali komponen atau motor bakar yang bisa digantikan dengan energi listrik. Salah satunya yang kita ketahui sekarang sudah banyak digunakan sepeda listrik. Nah, untuk skema sistem kelistrikan bisa kita lihat di sini. Ada baterai, ada kunci kontak, ada sekring, ada alerano, ada regulator atau tegangan, ada beban listrik, ada ground. Nah, di sini juga ada lampu, sistem pengapian, starter, sensor, dan ECU. Fungsi. Nah, pada sistem kelistrikan itu memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu menyediakan arus listrik sebagai untuk sistem starter. Nah, kan sekarang motor-motor tuh mungkin kalau misalnya nggak ada atau udah nggak bisa starter, itu tuh sangat menghambat ya. Jadi kita bisa menggunakan atau memanfaatkan sistem kelistrikan ini agar kita bisa menyediakan arus listrik untuk sistem starter. Yang kedua yaitu mengisi dan menyimpan energi pada aki. Jadi sistem kelistrikan itu juga bisa mengisi serta menyimpan energi pada aki. Nah, yang ketiga untuk mengoperasikan sistem pengapian. Nah, mungkin sistem kelistrikan ini nih atau dengan adanya sistem kelistrikan ini nih kita bisa dengan mudah atau bisa membantu kita untuk mengoperasikan sistem pengapian pada motor bakar itu sendiri. Yang keempat yaitu menyediakan daya untuk penerangan dan instrumen. Jadi sistem kelistrikan itu banyak sekali ya fungsinya teman-teman. Seperti yang kita ketahui, sistem kelistrikan itu tuh juga fungsinya untuk menyediakan daya, untuk penerangan seperti lampu, dan untuk instrumen juga seperti sensor-sensor yang ada. Sistem kelistrikan tuh benar-benar salah satu sistem yang paling banyak atau paling bermanfaat di dunia ini. Selanjutnya, mengontrol komponen elektronik dan sensor kendaraan.
Nah, jadi sistem kelistrikan juga bisa membantu mengontrol komponen yang elektronik pada kendaraan. Komponen. Nah, selanjutnya komponen-komponen pada sistem kelistrikan itu, yang pertama ada aki atau baterai. Nah, jadi aki sama atau baterai ini nih fungsinya untuk menyimpan energi listrik DC atau direct current. Nah, yang kedua ada alternator. Alternator ini berfungsi menghasilkan arus listrik AC dan mengisi aki. Yang ketiga yaitu ada regulator. Regulator ini berfungsi untuk mengatur tegangan agar tetap stabil. Jadi regulator ini nih fungsinya biar suatu sistem kelistrikan itu tuh tetap stabil, tidak kelebihan dan juga tidak kekurangan. Nah, yang keempat ada kunci kontak atau ignition switch. Nah, kunci kontak ini nih berfungsi menghubungkan dan memutus alur listrik utama, atau bisa kita kenal pada yang sering kita gunakan atau yang umumnya ada pada motor, yaitu kunci. Nah, jadi kunci itu tuh fungsinya buat ngidupin atau matiin arus listrik yang ada pada motor bakar itu sendiri. Ya, kita juga bisa melihat atau bisa mengamati secara langsung pada kehidupan sehari-hari saat kita menghidupkan dan mematikan kunci pada motor. Yang kelima yaitu ada kabel atau sekring atau fuse. Nah, jadi fungsi kabel dan sekring ini nih menyalurkan dan melindungi arus listrik. Mungkin kalau misalnya nggak ada kabel, listrik itu tuh bakal terbuka dan bisa mengakibatin korsleting listrik, baik itu pada motor, pada kehidupan sehari-hari. Nah, yang keenam ada beban listrik. Nah, beban listrik itu sendiri tuh ada lampu, ada klakson, ada sensor, ada ECU, dan lain-lain. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau sistem kelistrikan pada suatu motor itu mati, mungkin kita bisa melihat kalau misalnya sistem itu atau lampu itu tuh mati dan nggak bisa digunain ya. Lampu kan kalau misalnya contohnya pada motor-motor yang udah tua itu tuh biasanya mungkin karena sistem kelistrikannya atau baterainya yang udah tidak memadai, jadinya kadang tuh pada motor-motor yang tua itu tuh sudah tidak ada lagi lampu. Nah, untuk klakson juga kalau misalnya kayak aki atau daya listriknya itu udah lemah, klaksonnya juga bunyinya tidak bakal sekenceng saat sistem kelistrikan atau akinya itu penuh. Makanya kita perlu mengecas aki agar bisa membunyikan klakson. Sistem pengisian atau charging system. Nah, jadi pada sistem pengisian atau charging system ini berfungsi untuk menyediakan listrik saat mesin hidup dan mengisi aki. Jadi itu kita bisa nge-charge atau mengisi listrik saat mesin hidup dan mengisi aki. Nah, dengan sistem pengisian ini, karena sistem pengisian ini sendiri menyediakan listrik saat mesin hidup dan mengisi aki. Untuk komponen pada sistem pengisian atau charging system ini, yaitu ada alternator, ada regulator, ada indikator pengisian, ada kabel penghubung. Nah, pada sistem ini juga prinsip kerjanya yaitu alternator mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik AC. Kemudian diubah menjadi DC oleh dioda. Jadi tuh prinsip kerjanya tuh ya seperti yang saya sebutkan tadi. Alternatornya mengubah energi mekanik dari putaran mesin menjadi energi listrik AC. Kemudian diubah lagi menjadi DC oleh dioda. Yaitu yang selanjutnya yaitu ada sistem starter. Ya, pada sistem ini fungsinya yaitu untuk mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar poros engkol mesin saat start. Nah, jadi fungsi starter ini nih mengubah energi listrik dari aki. Nah, jadi kayak yang
karena saya bilang tadi kalau tanpa aki atau ketika aki itu udah habis, kita nggak bisa ngidupin motor itu dengan cara nge-starter motor itu. Jadi kita menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengengkol motor itu. Nah, untuk sistem starter ada beberapa komponen-komponennya, yaitu motor starter, solenoid, relay starter, kabel, dan saklar starter. Nah, pada sistem starter ini memiliki prinsip kerja, yaitu saat kunci kontak di posisi start, arus dari aki mengalir ke solenoid dan mengaktifkan motor starter. Jadi saat kita memasukkan kunci pada motor, kunci itu tuh saat kita hidupkan, dia akan menarik arus dari aki. Kemudian arus tersebut akan mengalir ke solenoid dan kemudian bisa mengaktifkan motor atau menghidupkan motor. Yang selanjutnya yaitu ada sistem pengapian atau ignition system. Jadi pada sistem pengapian ini memiliki fungsi yaitu untuk menghasilkan percikan api di busi untuk membakar campuran udara dan bahan bakar. Jadi pada sistem pengapian ini lebih mengutamain menghasilkan percikan api di busi, seperti yang saya bilang pada materi sebelumnya. Busi itu tuh berfungsi untuk menghasilkan percikan agar motor itu tuh bisa hidup. Karena kalau businya rusak, motor itu tuh juga nggak bakal bisa hidup karena percikan api pada motor itu tuh tidak muncul atau tidak ada ya. Untuk komponen pada sistem pengapian itu ada baterai, koil, ada distributor atau pada sistem konvensional ada busi, ada CDI atau ECU. Pada sistem modern. Jadi pada sistem konvensional yaitu dibagi komponennya ini dibagi menjadi dua, yaitu pada sistem konvensional dan pada sistem modern. Pada sistem konvensional baterai, koil, distributor. Sedangkan pada sistem modern ada busi, CDI atau ECU. Nah, jenis sistem pada sistem pengapian terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama ada pengapian konvensional dengan platina, yang kedua ada pengapian elektronik dengan CDI atau TCI. Nah, yang selanjutnya yaitu ada sistem penerangan. Nah, sistem penerangan ini sendiri memiliki fungsi untuk memberikan penerangan dan tanda visual untuk keamanan berkendara. Nah, seperti yang kita tahu pada motor atau kendaraan mobil atau yang lain itu tuh pasti menggunakan ada sistem penerangannya, karena sistem penerangan itu banyak sekali fungsinya ya. Mungkin tanpa sistem penerangan seperti yang kita tahu, kalau suatu motor itu nggak ada lampu, otomatis dia bakal gelap pada malam hari dan kita tidak bakal bisa ngelihat apa-apa, dan itu juga beresiko tinggi untuk keselamatan dan bisa menyebabkan kecelakaan. Nah, jenis lampu pada sistem penerangan itu tuh terdapat beberapa jenis lampu. Yang pertama yaitu ada lampu depan atau headlamp. Nah, pada motor kan ada lampu depan, bisa kita lihat di motor. Yang kedua itu ada lampu belakang atau tail lamp. Yang ketiga itu ada lampu rem, sein, dan kabin. Nah, jadi dari ketiga jenis lampu ini bisa kita lihat pada kehidupan sehari-hari, atau bisa kita lihat pada motor kita, yaitu ada lampu depannya, ada lampu belakang, dan ada lampu rem. Nah, lampu remnya tuh umumnya itu hidupnya tuh pada saat kita ngerem atau menekan rem ya. Dan sen juga bisa berfungsi, dan sen juga hidupnya tuh pada saat kita menghidupkan sen. Jadi fungsi atau sistem penerangan ini nih banyak sekali fungsinya, terutama bagi keamanan saat berkendara dan juga sebagai alat komunikasi seperti sen. Kalau misalnya kita menghidupkan sen kanan, berarti orang tahu kita mau belok ke kanan gitu. Nah, gunakan sekring untuk mencegah kerusakan akibat arus berlebih. Jadi sekring itu juga bisa digunakan untuk mencegah kerusakan dan arus berlebih. Nah, di sini ada contoh soal untuk sistem pendinginan, penerangan. Pada suatu kondisi ada lampu total 31 watt, sistem pengapian 18 watt, dan starter
saat start 1,5 kW. Hitung konsumsi daya total pada saat starter bekerja bersama dengan lampu dan pengapian. Jadi jawabannya, cara pengerjaannya yaitu yang pertama kita bisa mengubah starter ke watt. Jadi 1,5 kW diubah menjadi watt menjadi 1500. Terus jumlah semua beban itu atau Pi total sama dengan 31 watt ditambah 18 watt tambah 1500 watt. Jadi konsumsi totalnya itu bisa kita hitung atau bisa kita jumlahkan dari jumlah ketiga Pi total tadi, yaitu 1549 watt saat start. Mungkin sedikit memperbaiki, jadi ini adalah contoh soal dari sistem kelistrikan itu sendiri ya. Nah, sistem instrumentasi dan sensor. Nah, pada sistem instrumentasi dan sensor, fungsinya yang pertama untuk menampilkan informasi penting seperti kecepatan, suhu, bahan bakar, dan kondisi mesin. Selanjutnya, sensor bisa mengubah energi fisik seperti suhu, tekanan, dan putaran menjadi sinyal listrik untuk ECU. Dan selanjutnya ada ECU atau Electronic Control Unit. Nah, fungsinya itu untuk mengatur berbagai fungsi kelistrikan pada kendaraan itu sendiri. Nah, untuk sistem kelistrikan ini terdapat beberapa cara pemeliharaannya, yaitu yang pertama dengan cara periksa kondisi dan tegangan aki secara rutin. Nah, jadi kita bisa memeriksa aki dan kondisi pada motor itu sendiri. Dan fungsinya itu banyak sekali ya. Aki itu juga bisa diperiksa agar kita mengetahui kalau seberapa banyak lagi aki yang ada pada motor kita. Nah, yang kedua yaitu bersihkan terminal aki dari karat. Yang ketiga, cek sekring dan sambungan kabel. Yang keempat, hindari beban listrik berlebih. Yang kelima, gunakan alat ukur seperti multitester untuk diagnosis. Nah, ini ada contoh soal selanjutnya pada sistem kelistrikan motor bakar. Untuk perhitungan daya alternator, PALT sama dengan V dikali I. Contohnya yaitu 14 V ditambah 40A sama dengan 560 watt. Untuk perhitungan arus pada sistem starter yaitu I-start sama dengan P per V. Contohnya, I-start sama dengan 1,5 kW sama dengan 125A. Untuk perhitungan konsumsi daya seluruh sistem kelistrikan, Pi total sama dengan Pi lampu, Pi pengapian, Pi starter. Contohnya, Pi 31 watt ditambah 18 watt tambah 1,5 watt sama dengan 1531 watt. Nah, untuk yang kilowatt tadi kita samain dulu atau kita ubah dulu menjadi bentuk kilowatt agar kita bisa dengan mudah menambahkan atau mencari Pi total. Jadi kesimpulan pada materi ini yaitu sistem kelistrikan merupakan bagian vital kendaraan yang berfungsi untuk menyalakan mesin, memberikan penerangan, mengatur sistem elektronik, pemeliharaan yang baik, serta memastikan kendaraan itu tetap bekerja dengan aman dan efisien. Mungkin untuk materi sistem kelistrikan atau materi yang kelima ini cukup sampai di sini. Hai semuanya, jadi di sini saya akan melanjutkan materi yang ke-6 dengan judul atau judul materi ini yaitu sistem transmisi manual dan matic. Langsung saja kita masuk ke materinya. Untuk definisi, jadi sistem transmisi merupakan rangkaian mekanisme yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin menuju roda penggerak. Transmisi memungkinkan mesin bekerja pada putaran optimal sambil menyesuaikan torsi dan kecepatan sesuai dengan kebutuhan. Nah, pada sistem transmisi itu terdapat dua jenis utama sistem transmisi yang banyak digunakan, yaitu manual atau manual transmission atau MT. Yang kedua ada
Yang kedua yaitu ada transmisi otomatis atau automatic transmission atau AT. Nah, pada sistem transmisi terdapat beberapa fungsi, yaitu yang pertama, mengubah momen puntir atau torsi dengan kecepatan putar dari mesin agar sesuai dengan kondisi jalan. Yang kedua, yaitu mengatur arah gerak kendaraan baik maju maupun mundur. Nah, yang ketiga yaitu memutus dan menyambung tenaga mesin ke roda tanpa mematikan mesin. Yang keempat, menjaga efisiensi bahan bakar dan performa kendaraan. Nah, yang selanjutnya yaitu membantu kendaraan menanjak dan atau menurun dengan aman dan stabil. Nah, pada sistem transmisi kan tadi dibagi menjadi dua, yaitu transmisi manual dan transmisi otomatis. Nah, jadi yang ini kita masuk ke yang pertama, yaitu transmisi manual. Pada transmisi manual itu ciri-cirinya yaitu pengemudi memindahkan gigi secara manual menggunakan tuas porseling atau pedal kopling. Jadi pada transmisi manual itu tuh kita menekan kopling atau seperti di mobil kita menggunakan tuas itu secara manual tanpa bantuan lain. Nah, pada transmisi manual tersedia beberapa tingkat kecepatan atau percepatan. Biasanya 5-6 maju dan 1 mundur. Nah, selanjutnya yaitu memerlukan koordinasi tangan dan kaki yang baik antara tuas dan kopling. Pada transmisi manual terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama yaitu kopling, yang kedua gearbox atau rangkaian roda gigi, yang ketiga tuas porseling, yang keempat poros input, poros output, dan poros tengan. Yang selanjutnya yaitu ada sinkronet dan bantalan poros. Nah, pada transmisi manual itu terdapat prinsip kerja, yaitu yang pertama, saat pedal kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi diputus. Nah, jadi makanya kalau kita pakai motor, terus kita menekan kopling atau itu secara mendadak, itu kita lepaskan secara mendadak, maka motor itu akan mati, bukan? Nah, seperti itulah, karena pada saat kopling ditekan, hubungan antara mesin dan transmisi itu tuh diputus. Yang kedua, pengemudi memilih gigi sesuai dengan kecepatan kendaraan. Nah, seperti yang kita ketahui, salah satu contohnya pada motor. Nah, untuk gigi pertama itu umumnya digunakan pada saat menanjak atau kondisi jalan yang rada naik. Gigi kedua itu tuh untuk beberapa atau digunakan biasanya pada kecepatan yang sedang, tidak terlalu lambat dan juga tidak terlalu cepat. Nah, sedangkan gigi ketiga dan gigi keempat itu digunakan pada saat kondisi motor atau posisi motor sedang ngebut atau sedang berjalan lurus tanpa gangguan apapun. Nah, selanjutnya yang ketiga prinsip kerjanya, setelah kopling dilepas perlahan, tenaga dari mesin diteruskan ke gearbox, lalu ke poros penggerak dan ke roda. Makanya saat kita menekan kopling, kita tidak boleh langsung melepaskannya. Kita harus menunggu kopling itu sendiri atau melepaskan kopling itu sendiri secara perlahan agar tenaga dari mesin itu bisa diteruskan ke gearbox dan bisa disalurkan lagi ke poros penggerak dan roda. Yang keempat, prinsip kerja yang keempat yaitu gigi rendah menghasilkan torsi besar dan kecepatan rendah. Sedangkan gigi tinggi menghasilkan torsi kecil dan kecepatan tinggi. Nah, jadi pada gigi rendah atau gigi 1 dan gigi 2 itu motor kita itu tuh lebih lambat, tetapi energi pada motor itu tuh lebih kuat. Nah, sehingga motor itu pada saat kondisi gigi 1 atau gigi 2, motornya itu tuh bisa dijalankan dengan lambat atau lambat, bisa dijalankan pada kondisi naik tanjakan dan
menaiki sesuatu yang rada tinggi gitu. Nah, sedangkan untuk gigi tinggi, gigi 3 dan gigi 4 itu torsinya lebih kecil. Jadi kita tidak bisa menggunakan gigi 3 dan gigi 4 itu untuk menanjak tanjakan pada jalan atau apapun itu. Tetapi pada gigi dan 4 kecepatan yang dihasilkan lebih tinggi. Makanya gigi 3 dan 4 itu tuh umumnya lebih disaranin buat kita atau buat dipakai pada saat kondisi jalan sedang lurus dan pada saat kondisi kita mau ngebut. Nah, kesimpulannya, transmisi manual memberikan kontrol penuh terhadap tenaga dan percepatan kendaraan. Jadi transmisi manual itu tuh benar-benar memberikan kontrol penuh terhadap tenaga ya teman-teman. Karena dengan adanya kontrol penuh kita bisa memakai motor itu atau mobil itu dengan kontrol yang telah kita berikan. Yang selanjutnya yaitu ada transmisi matic atau otomatis. Pada transmisi matic terdapat ciri-ciri umum, yaitu tidak menggunakan pedal kopling. Perpindahan gigi berlangsung otomatis sesuai kecepatan dan beban kendaraan. Terus menggunakan torsi converter sebagai pengganti sistem kopling manual dan sistem dikendalikan oleh kombinasi mekanik, hidrolik dan elektronik. Jadi pada sistem transmisi otomatis itu umumnya digunakan pada motor atau mobil matic. Seperti kalau motor itu seperti Beat, Mio. Nah, kan pada motor seperti itu kayak Beat, Mio, Vario dan lain sebagainya, kita tidak perlu memasuk atau menaikkan, menurunkan atau memasukkan gigi, melainkan kita tinggal gas. Karena pada sistem ini nih transmisinya atau sistem ini bekerja secara otomatis. Nah, pada sistem ini terdapat beberapa jenisnya yang umum. Yang pertama yaitu ada AT atau Automatic Transmission. Pada AT atau Automatic Transmission menggunakan oli transmisi dan torsi converter. Yang kedua ada CVT atau Continuously Variable Transmission, menggunakan baja dan pulai variabel untuk rasio gigi tanpa hentakan. Nah, yang ketiga ada DCT atau Dual Clutch Transmission. Nah, pada Dual Clutch Transmission atau DCT ini, blok kopling otomatis bergantian bekerja menghasilkan perpindahan gigi yang cepat dan halus. Jadi mungkin pada transmisi matic dan manual itu terdapat beberapa kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Tapi mungkin untuk sekarang lebih banyak cewek-cewek itu tuh tertarik pada transmisi matic, karena transmisi matic itu tuh selain kita makainya nggak susah, dia tuh juga memberikan dampak yang bagus lah. Bagus. Nah, pada transmisi matic terdapat prinsip kerja. Yang pertama yaitu tenaga mesin diteruskan ke torsi converter yang mengganti fungsi kopling. Jadi tenaga mesinnya itu tuh langsung ke torsi converter. Jadi fungsinya itu tuh juga untuk menggantikan kopling dan menggantikan gigi. Yang kedua, prinsip kerjanya yaitu torsi converter menyalurkan tenaga ke planetary gear seat yang mengatur rasio gigi. Nah, jadi tuh pada transmisi matic itu tuh benar-benar mengandalkan atau menggunakan sistem yang otomatis. Yang ketiga, prinsip kerjanya yaitu katup hidrolik dan ECU atau Electrical Control Unit mengkontrol perpindahan gigi secara otomatis. Jadi pada motor matic kita tidak perlu capek-capek atau tidak perlu susah-susah untuk memasuk dan menurunkan gigi, karena di sini tuh benar-benar semuanya tuh otomatis. Nah, yang keempat, sistem kerjanya yaitu sistem ini menyesuaikan perbandingan gigi sesuai kondisi kecepatan, tekanan pedal gas, dan beban kendaraan. Hasilnya, perpindahan gigi lebih halus, efisien, dan nyaman terutama di lalu lintas yang padat.
Nah, jadi pada sistem transmisi ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk transmisi manual, terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihan transmisi manual, yaitu yang pertama ada akselerasi cepat dan responsif. Yang kedua, perawatan lebih mudah dan murah. Yang ketiga, konsumsi bahan bakar lebih irit. Nah, untuk kekurangan pada sistem transmisi manual yaitu tidak praktis di kemacetan, karena pada saat di kemacetan kita susah untuk menaik dan menurunkan gigi. Karena kayak kalau seandainya kopling itu juga harus bener-bener kita memperhatiin, karena takutnya nanti tiba-tiba koplingnya mati di tengah jalan. Nah, selanjutnya kekurangannya yaitu butuh keterampilan mengoperasikan kopling. Jadi kalau misalnya motor gigi dan motor matic itu sebagian banyak orang bisa, nah pada motor kopling itu tuh jarang banyak yang bisa, karena motor kopling itu tuh benar-benar butuh keterampilan khusus untuk mengoperasikan motor itu sendiri. Karena tanpa keterampilan maka saat kita mengegas atau kita menghidupkan motor, maka motor itu akan selalu mati saja. Nah, untuk transmisi matic terdapat beberapa kekurangan dan kelebihan juga. Untuk kelebihan pada transmisi matic yaitu yang pertama, pengoperasian sangat mudah. Jadi kita bener-bener tinggal terima kayak jadi gitu. Kita tinggal ngegas seperti yang kita rasakan sekarang. Jadi nggak ada alasan buat nggak bisa pakai motor, kecuali bener-bener memang nggak bisa. Nah, yang selanjutnya yaitu ada perpindahan gigi halus dan tanpa hentakan. Bisa kita lihat pada motor transmisi matic atau motor matic, giginya itu lebih halus karena kita tidak perlu memasuk dan menurunkan gigi, karena giginya udah otomatis atau sudah terinput dengan motor itu sendiri. Nah, untuk kelebihan transmisi matic itu juga nyaman untuk perjalanan jauh dan macet. Jadi seperti yang kita ketahui, motor matic itu benar-benar sangat bermanfaat khususnya bagi kaum wanita, karena kaum wanita itu tuh jujur sampai sekarang itu tuh banyak yang belum bisa untuk menggunakan motor gigi atau transmisi otomatis karena dianggap lebih susah. Nah, untuk kekurangannya pada transmisi matic yaitu biaya perawatan dan servis lebih mahal dan sedikit boros bahan bakar dibandingkan manual. Ya, bisa kita rasakan sendiri pada motor matic itu tuh bahan bakarnya atau pengonsumsian bahan bakarnya tuh lebih boros dibandingkan dengan sistem manual ya. Nah, contoh soal. Jadi contoh soal 1, transmisi manual. Soalnya, sebuah mobil memiliki gigi transmisi pertama dan rasio GA 3:1. Artinya, poros input dari mesin berputar 3 kali untuk membuat poros output berputar 1 kali. Jika mesin berputar pada 3000 rpm, berapakah putaran poros output atau gearbox? Nah, jadi kan diketahui tadi rasio gear sama dengan 3:1. Nah, sedangkan putaran mesin yaitu 3000 rpm. Penyelesaiannya yaitu putaran output 3000 sama dengan 1000 rpm. Jadi jawaban putaran poros output pada gigi pertama yaitu 1000 rpm. Contoh soal yang kedua yaitu ada transmisi matic. Soalnya, sebuah motor matic menggunakan transmisi CVT dengan rasio variabel 2:1 hingga 0,8:1. Jika kecepatan mandiri mesin berputar 4000 rpm, berapakah putaran roda pada saat rasio mesin berada 2:1? Kan diketahui tadi rasio gear 2:1, putaran mesinnya 6000 rpm. Penyelesaiannya yaitu 4000 dibagi 2 sama dengan 2000 rpm. Maka jawabannya adalah putaran roda rasio 2:1 adalah 2000 rpm. Nah, di sini kita masuk untuk ke kesimpulan. Kesimpulannya yaitu sistem transmisi berfungsi mengatur tenaga dan kecepatan kendaraan agar efisien dan nyaman. Transmisi manual memberikan kontrol dan performa tinggi, cocok untuk pengemudi yang ingin respon cepat. Transmisi otomatis menawarkan kenyamanan dan kemudahan berkendara, cocok untuk kondisi lalu lintas. Pemilihan jenis transmisi tergantung pada kegunaan, kebutuhan, media jalan, dan referensi pengemudi. Jadi cukup sekian untuk materi yang ke-6 dari saya.